lagi di vlog Guru SD. Nah, hari ini aku mau nge-share ke kalian. Di sini udah banyak barang, dan hari ini aku mau nge-share ke kalian soal pangan. Hal apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum pergi ke Korea. Nah, yang pertama adalah masak sendiri itu bakal lebih murah. Ini contohnya, aku bikin gorengan sama telur. Apalagi kalau misalnya bikinnya patungan sama teman, dan itu bakal lebih murah. Dan juga harus persiapkan bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya itu bakal awet gitu, nggak cuma untuk seminggu 2 minggu, tapi mungkin bakal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan ada beberapa yang mungkin bisa 6 bulan atau 1 tahun. Ini salah satunya contoh, aku beli lada bubuk. Ini bisa, ini banyak isinya. Segini. Berapa? 100 gram. Nah, yang kedua itu kita harus mempersiapkan penyedap rasa. Kalau versiku kayak gitu, karena kenapa? Aku mikirnya gini, di Korea itu masakannya bakal lebih hambar daripada Indonesia, karena rempahnya itu lebih terbatas daripada rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jadi lidah kita kalau memang terbiasa untuk makan rempah yang banyak, terus dengan penyedap yang kuat gitu, jadi ke Korea itu bakal nemuin masakan yang mungkin akan sedikit hambar gitu. Makanya aku selalu bawa ini, persiapin masako, karena mikirnya bakal hambar deh kayaknya. Jadi aku perlu masako. Terus apa lagi? Kecap, ini penyedap rasa. Kecap juga penyedap rasa, masako penyedap rasa. Kemudian nih, saus sambal. Kenapa? Ini lumayan penting karena untuk aku makan makanan yang sedikit manis atau asin itu perlu ada sedikit pedas lah gitu. Jadi biar nggak mual, atau biar lebih nikmat aja gitu. Jadi ketika di Korea itu jarang banget McDonald atau Momtash itu ngasih saus sambal kayak gini, jarang kan. Kalau di Indonesia KFC atau apa gitu ya, suka ngasih saus sambal ya. Di sini mah ngasihnya saus tomat. Jadi mereka bakal ngasihnya saus tomat, dan jarang banget nemuin saus sambal. Dan sayangnya aku cuma bawa segini karena kurang persiapan. Apa ini share buat teman-teman biar bisa lebih persiapan. Terus soal penyedap rasa, masih soal penyedap rasa ini nih. Aku karena nggak bawa sambal, jadi aku beli sambal dong dari online gitu ya. Tapi ternyata rasanya beda banget sama sambal buatan Indonesia gitu. Sambal ulek Indonesia bakal beda banget, dan bener-bener agak sulit diterima rasanya. Tapi mau nggak mau harus habis ya karena sudah dibeli. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah cari warung Indonesia, karena mungkin kita kangen atau kita masih belum bisa menyesuaikan gitu. Jadi cari warung Indonesia. Ini salah satunya aku beli di warung Indonesia, karena aku nggak persiapan beli mie-mian di Indonesia. Jadi waktu itu karena bagasinya cuma 23 kilo, jadi aku coba bawa secukupnya gitu, baju secukupnya, makanan secukupnya gitu. Terus yang keempat, pilih mie dengan selektif. Nah, ini pengalaman banget kemarin pas karantina, dikasih sepaket hampers kan dari pemerintah gitu ya. Pas di awalnya kita aman-aman aja, tapi pas dicek ternyata ada mie yang mengandung Dweji itu daging babi. Nah, di sini nih, ini salah satunya masih aku bawa ke sini karena sebenarnya bisa ditinggal di karantina, tapi dibawa kali aja ada tetangga yang makan juga kan, bisa dikasih atau enggak. Karena ini aku pikir Dwejinya ada di dalam bumbunya, sama di, tau nggak, kalau di mie goreng Indonesia kan perlukannya gitu kan, ada bawangnya gitu. Nah, Dwejinya tuh di situnya gitu ya. Jadi mie-nya masih bisa misal di pizza mie kayak gitu. Nah, ini salah satu yang ada Dwejinya. Terus ingat nggak sih di Indonesia pernah ada rame-rame samyang yang ada Dwejinya? Nah, emang banyak gitu di sini kayak gitu. Nah, ini salah satunya nih. Untuk lihat Dweji ada di sini atau enggak, kita bisa lihat di ini komposisinya. Nah, ini nih. Bisa baca nggak? Ada Dweji Gogi. Jadi ini
mengandung goji-gogi, jadi nggak bisa dimakan. Nggak semua mie ada goji-goginya sih, makanya kita masih bisa pilih-pilih, tapi ya pilih satu-satu. Nah ini dikasih sama profesorku itu muslim, alhamdulillah muslim dan tinggal di Korea. Jadi profesor ngasih ini, rekomendasiin mie yang ini nih yang ada gojinya, yang ini nggak ada gojinya. Ini salah satu yang nggak ada gojinya, bener-bener buat vegan, jadi orang-orang yang nggak makan daging gitu ya. Tapi rasanya ya begitulah, harus disesuaikan itu. Terus yang kelima itu, nah ini untuk muslim nih, terkait pangan, masih terkait pangan. Muslim itu perlu tahu seenggaknya 돼지고기 있어요 atau enggak 이게 돼지고기 들어요 atau enggak 이 음식 돼지고기 들어요 gitu. Kayak misalnya contohnya ya, ini nih dalam sini ada mochi ya, waktu itu kan beli mochi lagi promo beli mochi, terus kita perlu mau tahu kan ini ada kandungan 돼지고기nya nggak di dalamnya, atau enggak alkohol gitu, atau enggak lard gitu kan. Terus tanya aja 돼지고기 있어요 atau enggak, bukan isoyo, kalau di sini udah jelas-jelas kelihatan kayak patok gitu ya, tok itu kayak kue beras, tapi apakah dia mengandung goji atau enggak. Jadi nanyanya 돼지고기 들어요 itu di dalamnya gitu ada goji enggak, ada daging babi enggak gitu. Jadi itu penting banget yang pertama. Terus yang kedua, untuk muslim itu perlu tahu bahwa seluruh ayam potong di sini kan banyak dipotong sama orang Koreanya gitu ya. Kan orang Korea itu banyaknya ateis atau enggak Kristen atau Buddhis gitu, ateis. Pokoknya banyak yang Islam itu masih sedikit lah gitu ya. Jadi kita nggak tahu yang motongnya itu membaca bismillah atau enggak. Ada beberapa yang meyakini bahwa yang dipotong tidak membaca bismillah itu nggak bisa kita makan ayamnya, ada. Tapi ada juga beberapa yang oh ya udah, yang penting kitanya bismillah misalnya gitu. Nah itu perlu persiapan juga kalau misalnya nemu ayam gitu, pasti bismillah dulu sebelum makan. Paling segitu aja yang bisa aku share. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.